Hai hai hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia edisi jalan-jalan. Masih ingat dengan juara kita di Olimpiade Paris 2024, yaitu adalah Frederick Leonardo yang memenangkan panjat cepat. Nah, ternyata untuk latihan panjat cepat di kita juga ada nih. Kira-kira di mana ya? Teman-teman penasaran kan? Nah, kalau teman-teman penasaran, jangan di skip video ini ya, tonton terus sampai akhir. Karena di Susanti Jalan-Jalan semua bisa liburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Oke teman-teman semuanya. Nah, kira-kira kita ada di mana nih? Kita pastinya ada di Kota Tasikmalaya ya. Nah, bagaimana sih caranya atau akses untuk ke sini? Nah, kita mulai nih dari stasiun Kota Tasikmalaya. Siapa nih yang pernah ke stasiun ini? Nah, di Susanti Jalan-Jalan ini kita akan membahas rute atau perjalanan dari biasanya pusat-pusat ya, misalkan dari stasiun atau dari terminal. Nah, kali ini kita startnya itu dari stasiun ya. Nah, dari stasiun kita keluar, lalu kita ambil ke arah belok kiri. Nah, di sini kita lurus terus ya, melewati jalan daerah stasiun. Nah, di sini itu ada bundaran. Nah, dari bundaran ini kita lanjut lurus saja ya, jangan belok kanan kiri ya teman-teman, tapi lurus saja. Nah, nanti kita juga akan menemukan belokan di depan ya. Jadi setelah bundaran tadi yang kecil itu kita lurus aja. Nah, setelah ini teman-teman di sini siapa nih yang pernah melewati jalan ini ya? Kalau belum, pantengin aja ya. Nah, tadi di sini nanti di depan itu ini jalannya dua arah ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau ada yang lewat gitu nih, apalagi banyak anak-anak sekolahan nih. Jadi teman-teman juga harus waspada ketika membawa kendaraan. Nah, dari sini itu ada pertigaan ya teman-teman. Teman-teman belok kanan. Nanti teman-teman akan ke arah kota ya, ke arah kotanya Tasikmalaya. Nah, siapa nih yang pernah ke kota Tasikmalaya? Pasti teman-teman semuanya ada yang udah pernah ya. Teman-teman juga pasti tahu nih tempat yang akan kita belok ini. Kita belok ke kiri. Nanti di sana ada jalan HZ ya. Jadi Haji Zainal Mustopa. Nah, jalan ini sangat terkenal banget ya teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya juga pernah ada yang membahas tentang tempat ini ya. Nah, karena tempat ini tuh pernah direnovasi, jadi sekarang tuh bagus dan itu rapih dari pedagang kaki lima. Jadi teman-teman kalau di sini tuh tidak akan banyak lagi melihat pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan. Semuanya sudah ditertibkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman suasananya di pagi hari. Kalau sore hari apalagi weekend, nah jalan ini tuh padat banget, macet ya, karena banyak yang jalan-jalan ke sini. Dan juga kalau malam itu banyak lampu-lampu yang nyala di sini gitu. Jadi indah untuk wisata malam di Jalan Hajat ini. Nah, melewati Jalan Hajat ini teman-teman lurus aja. Nah, kalaupun ada belokan teman-teman di sini tuh ambil lurus aja ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya kalau melewati Jalan Hajat ini teman-teman lurus aja terus ya, sampai nanti teman-teman menemukan lampu merah ya. Nah, dari lampu merah baru deh teman-teman belok. Nah, ini ya. Nah, kita ambil jalan yang kiri teman-teman. Nah, ke sini belok ke kiri. Nah, di sini kita mau ke arah, ayo coba tebak kita mau kemana nih? Lah, benar, kita mau ke Dadaha ya teman-teman. Nah, ke Dadaha itu di depan nanti setelah tadi belok dari lampu merah, teman-teman akan juga mendapati belokan ya. Jadi, nah itu adalah arah ke Dadaha. Nah, di sini teman-teman belok ke kanan ya. Nah, Dadaha ini adalah tempat favoritnya masyarakat di Tasikmalaya, khususnya di Kota Tasikmalaya. Karena Dadaha ini dulunya itu
sekarang juga sih masih menjadi lapang olahraga gitu ya teman-teman. Nah biasanya di hari Minggu itu teman-teman di sini tuh banyak jajanan-jajanan gitu, dan juga pasar gitu ya. Jadi ada pasar Sanmor ya, kalau di Tasik ini namanya Pojengkang teman-teman gitu. Jadi hari Minggu tuh padat banget nih kalau di sini. Nah kita di sini akan ke tempat yang tadi ya teman-teman. Jadi ini juga sama teman-teman. Jadi Kota Tasikmalaya itu banyak melakukan renovasi ya. Jadi setelah tadi di di Jalan Hajat Mustofa, dan di sini juga direnovasi. Nah di sini Dadaha ini kalau dulunya Dadaha saja, sekarang itu namanya Alun-Alun Dadaha teman-teman. Jadi setelah direnovasi namanya pun diganti ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum pernah nih ke sini, nanti kita lihat nih ada apa aja sih di Alun-Alun Dadaha ini. Nah di sini teman-teman bisa cari parkir aja ya, tempat parkirnya juga luas, dan di sini tuh gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk secara gratis gitu. Nah itu udah kelihatan tuh lapang Dadahanya ya. Yuk coba kita masuk ke alun-alun ini ya teman-teman. Nah kita cari tempat masuknya ya. Nah ini suasana di luar dari lapangan Dadaha ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, tempat parkirnya cukup panjang dan boleh parkir di sisi jalan atau di sisi trotoar itu ya. Nah, di sini selamat datang nih di alun-alun Dadaha Kota Tasikmalaya. Nah, ini alun-alunnya baru banget direnovasi ya. Sekarang udah bagus banget tuh dengan berbagai hiasan-hiasan, dan juga ada tulisan Kota Tasikmalaya yang sangat besar. Nah, alun-alun Dadaha ini menjadi destinasi wisata baru warga Kota Tasikmalaya. Dan di sekitarnya usai diresmikan, pemerintah Pemkot Tasikmalaya diresmikannya itu pada hari Selasa 21 Mei 2024. Jadi masih baru banget ya. Nah ini tempat untuk latihan panjat cepat ya, atau panjat tebing nih di sini. Jadi teman-teman nih yang ingin seperti Fredrik tadi bisa latihan di sini, tapi hati-hati ya, harus dengan pengawasan profesional dan alatnya bawa sendiri, karena di sini alun-alun ini hanya menyediakan panjatnya saja. Oke, kita ke bagian lainnya ya teman-teman. Nah di sini itu alun-alun Dadaha ini adalah fasilitas publik ya, jadi setiap orang boleh masuk ke sini ya. Dan alun-alun Dadaha ini memiliki fasilitas yang tentunya kita harus rawat bersama-sama ya, kebersihannya, lalu alat-alatnya. Nah di sini kita tuh banyak untuk anak-anak sih khususnya banyak permainan-permainan ya. Tapi kalau permainan-permainan yang seperti ini biasanya memang ada jasanya, bayarnya ya, karena ini memang komersil. Tapi ada juga teman-teman permainan yang gratis. Nah contohnya seperti itu ya. Di sana itu ada perosotan. Nah itu gratis ya. Itu disiapkan oleh Pemkot Kota Tasikmalaya. Nah di sini juga ada ayunan-ayunan nih ya. Nah teman-teman semuanya, ayun-ayunan ini hanya bisa dipakai oleh anak-anak ya. Kalau orang tua jangan. Supaya apa? Supaya alatnya bisa tahan lama gitu. Kalau anak-anak kan beratnya juga paling gede itu sekitar 25 ya. Kalau orang tua itu biasanya kan 35 atau 60 ke atas gitu ya. Jadi nanti alatnya cepet rusak gitu. Nah ini salah satu permainan yang disediakan oleh Pemkot Tasikmalaya ya. Banyak sebenarnya tuh pilihan-pilihannya, bahkan perosotannya pun banyak macamnya teman-teman. Ada yang tadi, ada yang banyakan, ada yang tunggal seperti di depan itu. Ada juga ini tuh yang naik turun. Nah ini tapi anak-anak di umur 2 tahun ke bawah itu harus diawasi orang tua ya. Jadi jangan membiarkan anak-anak main sendirian. Oke, nah selain dari ini orang tuanya sambil nunggu atau mengawasi boleh duduk nih di gazebo-gazebo di sini. Udah ada payung-payungnya. Nah Tasikmalaya ini kan juga terkenal, ikonnya itu adalah payung kertas ya. Nah ini juga menjadi salah satu ikon yang diterapkan di alun-alun Dadaha ini. Jadi melihat desainnya itu
bagus ya. Jadi mewakili ada beberapa ciri khas dari kota Tasikmalaya itu ditempatkan di sini gitu ya teman-teman. Nah, selain dari tempat main, lalu juga ada tempat berolahraga. Nah, di sini juga ada panggung nih, teman-teman. Jadi buat pentas ya. Nah, di sini buat pentas seni bisa gitu. Jadi hiburannya bisa dilakukan di sini ya, teman-teman. Jadi alun-alun di sini tuh cukup komplit untuk para masyarakat yang ada di sini gitu. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat-lihat lagi nih. Ada apa aja ya, selain tadi ada panggung, ada permainan untuk anak-anak. Nah, kita juga bisa naik nih ke atas melihat view-nya. Jadi naik sedikit ke atas, kita view-nya seperti apa sih kalau dilihat dari atas? Ini alun-alun Dadaha. Oke, yuk kita lihat nih. Kita naik tangga, cukup banyak juga tangganya ya. Nah, di sini oke, kita coba naik nih. Kita coba naik tangga untuk melihat view-nya dari atas alun-alun Dadaha ini seperti apa. Nah, kita bisa lihat ya. Wow, jadi luas juga, bersih juga. Jadi alun-alun ini bagus untuk kita untuk mau menikmati pemandangan ya. Nah, di sini juga kita juga harus menjaga kebersihan, jangan lupa ya. Oke, teman-teman semuanya, kita bisa turun nih. Oh iya, di sini juga tempatnya ramah dengan untuk difabel ya. Jadi teman-teman yang pakai kursi roda itu bisa, karena di sini tidak hanya tangga tapi juga ada akses untuk kursi roda. Jadi fasilitasnya udah bisa digunakan oleh semuanya ya, baik yang difabel ataupun yang normal biasa gitu. Oke teman-teman semuanya, itu aja sekilas ulasan saya terkait alun-alun Dadaha di kota Tasikmalaya. Semoga bisa menambah nih rencana atau tambahan destinasi liburan teman-teman nih yang murah meriah ya di sini ya. Terima kasih sudah menonton di season jalan-jalan semua bisa liburan. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya.